Nah, ya, yang saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan bagaimana cara untuk kita bisa memprioritas masalah. Ada beberapa teori yang biasanya Kesmas ini gunakan. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya prioritas masalah, kita lakukan dulu atau kita kumpulkan data dulu ya, baik secara primer ataupun di sekunder. Kemarin itu kan yang di awal itu kan saya sudah sampaikan untuk pengumpulan data ya. Jadi data itu bukan hanya kita yang mengumpulkan saja atau peneliti saja yang mengumpulkan data di lahan, tapi juga kita bisa menggunakan data-data yang sudah ada di lahan, misalnya dari laporan puskesmas, ataupun mungkin dari bidan, ataupun mungkin dari apa yang dokumen-dokumen apa ya yang ada di lahan tersebut. Karena kita bekerjanya di suatu kelompok ya atau komunitas, berarti kita tidak main di personal ya, kita mainnya di suatu masyarakat atau di suatu kelompok. Jadi permasalahan itu bukan lagi permasalahan individu, tapi kita lihat di permasalahan secara kelompok atau di komunitas. Nah, ini adalah prioritas ya, bagaimana cara kita bisa memprioritaskan masalah. Jadi data itu kalau sudah dikumpulkan, kemudian kita sajikan dan kita kelompokkan. Gitu. Kita kelompokkan terhadap masalah apa yang sama, misalnya di masalah kesehatan lingkungan. Kita lihat masalah kesehatan lingkungan itu kan macam-macam, misalnya perilaku membuang sampah. Perilaku membuang sampahnya seperti apa mereka? Apakah mereka sudah benar atau belum? Kan seperti itu. Kemudian mungkin dari perilaku cuci tangan itu kan juga kita bisa lihat. Jadi kemudian masalah tersebut nanti bisa teman-teman sajikan ya, teman-teman olah dan sajikan dalam bentuk persentase. Jadi persentase yang besar tentunya itu yang menjadikan keinginan kita untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga bukan hanya di angka saja ya atau besaran masalah, tapi kita harus lihat di poin-poinnya atau di beberapa elemen di dalam kita menentukan prioritas terkait dengan selain dari besarnya suatu masalah ya, kita harus lihat ada nggak ketersediaan sumber daya. Ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan sampah, kita lihat dulu sumber dayanya ada tidak. Sumber daya itu bisa jadi sumber daya dari sisi material ataupun non material. Kalau material berarti kaitannya dengan alat dan bahan seperti itu. Kalau sumber daya non material ya dukungan dari masyarakat dan sebagainya itu bisa kita lihat pada aspek tersebut. Jadi kita harus perhatikan juga karena kalau kita ingin membuat ya suatu solusi atau program ya kita nggak akan bisa dijalankan kalau itu tidak didukung oleh dari lahan tersebut. Jadi itu yang terpenting di sini di dalam masalah. Sehingga ada beberapa hal ya dalam memutuskan suatu masalah kita nggak bisa sendiri. Jadi kita harus bermusyawarah ya. Atau biasanya kita kenal sebagai MMD, musyawarah masyarakat desa, atau mungkin kita lakukan semacam penggalian informasi terkait dengan FGD juga kita harus bisa lakukan di dalam menentukan masalah tersebut. Yang tadi saya sampaikan ya, jadi kita lihat pada aspek masalah ya, aspek masalah itu ya berarti kita lihat dari besarnya masalah dan kemudian dampak masalah tersebut ke depannya seperti apa. Misalnya tadi ketika masalah sampah itu menjadi besar ya, penilaiannya baik dari di sisi kita menanyakan di kuesioner ataupun mungkin kita setelah lakukan observasi dan tersebut permasalahan sampah memang sangat besar sekali, tapi di sini juga kita harus bisa menggali atau mampu menganalisis kira-kira faktor apa yang membuat mereka melakukan perilaku tersebut dan
kita harus bisa menganalisis dampaknya ke depannya seperti apa jika ini dilakukan secara terus-menerus atau praktek yang buruk ini masih dilakukan. Kemudian kalau kita lihat di aspek sumber daya yang tadi yang saya sampaikan, ini perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat. Jangan sampai ketika kita memutuskan suatu masalah ini, ternyata masyarakat tidak bersedia karena banyak hal ya terkait dengan dana atau mungkin dari lahan ya untuk mengolah sampah juga kita perlu pikirkan untuk menyediakan lahan juga untuk proses pemilahan sampah. Seperti itu. Jadi sumber daya ini sangat penting sekali dalam kita memperhatikan atau menentukan suatu masalah. Nah, di dalam teori prioritas masalah itu ada 4 yang bisa kita gunakan. Kita biasanya menggunakan Harlan Method, USG, metode Delphi, dan metode matematika atau scoring atau ranking. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di metode Hanlon ya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait dengan rate against specific kriteria. Di sini kita harus menentukan kriteria ya atau permasalahan permasalahan apa yang harus kita lakukan di sini, yang harus kita susun seperti itu. Jadi rate against specific kriteria itu adalah kita memberikan atau menyusun kriteria-kriteria tertentu atau memberikan skor pada setiap masalah atau alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi metode ini menekankan kepada objektivitas membandingkan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain dan akan menunjukkan nilai yang transparansi di sini. Nah, seperti ini kalau teman-teman bisa, ini sangat kecil ya, nanti mungkin bisa teman-teman lihat, ini misalnya kita membuat kriteria misalnya pada sisi ini ya, pada sisi besarnya masalah di sini. Kemudian ada keseriusan masalah tersebut, kemudian efektif enggak program tersebut jika dilakukan di masyarakat seperti itu, atau mungkin kebijakan-kebijakan yang lain ya. Jadi di rate against specific kriteria itu akan dapat membandingkan beberapa masalah ya secara sistematis seperti itu. Dan tentunya dapat mengurangi sisi subjektivitas dalam pengambilan keputusan karena kita melihat di sini angka. Nah, misalnya contohnya kita menentukan masalah ini ya. Kita menentukan masalah misalnya tadi dari permasalahan masih banyak yang perilaku pemilahan sampah ya yang masih buruk atau tidak dilakukan pemilahan sampah itu langsung dijadikan satu ya. Itu permasalahan sampah. Kemudian nanti mungkin yang kedua kita bisa menentukan masalah misalnya perilaku merokok pada remaja yang sangat tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian mungkin juga masih banyak kasus stunting ya di beberapa RT atau RW yang seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan kriteria apa yang harus kita lakukan untuk dalam membandingkan beberapa kasus yang tadi mungkin ya. Yang pertama mungkin dari apa ini? Besarnya masalah gitu. Kemudian seriousness of health problems berarti kita menentukan bahwa tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan kemudian yang ketiga ini ya di slide ini effectiveness of intervention berarti terkait dengan kemudahan dalam penanganannya ini seperti apa seperti itu. Sehingga kita nanti akan menentukan skala penilaiannya. Nah, skala penilaiannya kita tentukan jika mungkin satu ya ratingnya satu atau dua mungkin nilainya adalah di sini kan 0,01% ya sampai 0,09%. Begitu pula sampai di atas semakin kita menentukan rate dengan angka yang besar itu menunjukkan bahwa eh, angka besaran masalah tersebut tinggi ya, angkanya tinggi kan seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau setelah kita melihat skor tersebut ya, kita akan kita akan menjumlahkan per item. Kok tadi kita 3 item kita buat tabel
lagi ya, di kolom lagi ya di sebelah kanan setelah effectiveness of intervention kita terus jumlahkan bagaimana permasalahan stunting itu jumlahnya, kemudian terkait dengan pengolahan sampah seperti apa sampai dengan di tadi permasalahan merokok ya di remaja itu seperti apa, sehingga itu bukan nilai subjektif ya karena itu berdasarkan angka, jadi itu ke arah objektif ya, seperti itu. Nah, begitu pula terkait dengan PEALL test ya. Nah, ini sama saja ya. Jika kita menggunakan yang namanya metode Hanlon ya, nah ini kan harus ada properti ya. Nah, ini tadi juga sama. Kemudian dari sisi biaya ya juga harus kita pertimbangkan acceptability, resources, dan legality. Berarti terkait dengan aturan-aturan yang aturan-aturan sebelumnya, apakah sudah ada aturan atau kebijakan dalam penanganan ini. Ini perlu kita juga pikirkan di sini di metode Hanlon. Sehingga nanti ada yang namanya juga priority score calculation di sini. Nah, di sini rumusnya adalah D sama dengan A plus 2B kali C. Ya, D-nya apa di sini? Berarti nilainya, nilai hasilnya seperti apa. Kalau A berarti terkait dengan kebesarnya masalah ya, plus 2B kali C yang gitu. Nah, nanti berarti di sini pengkalian duanya berarti nanti bagaimana keparahan dalam kedepannya masalah ini jika diteruskan seperti itu. Nah, misalnya ini, saya buatnya ini, misal di permasalahannya ya, setelah peneliti lihat ternyata ada 3 permasalahan yang mendesak ya. Ada kanker, ada cerebrovascular disease, ada heart disease di sini. Sehingga disusunlah dari besaran masalah, keseriusan masalah, kemudian efektif. Ini siapa yang mengisi? Ya dari masyarakat itu sendiri ya yang kita undang gitu. Kemudian kalau menghitungnya ya kita sendiri. Kalau mereka menganggap masalah tersebut serius dan nilainya kan banyak karena nanti akan dikalikan 2 seperti itu, sehingga rankingnya juga seperti ini ya. Jadi kalau nilainya yang besar misalnya di sini adalah kita lihat adalah heart disease-nya itu yang rankingnya 1 karena jumlahnya sudah banyak ya di sini 210, sehingga mungkin permasalahan yang akan yang harus dilakukan secara urgent itu harus heart disease dulu kalau berdasarkan penilaian ini. Kemudian ada metode USG, ada urgensi, serius, and growth. Ini hampir sama ya dengan metode Hanlon tadi, namun di sini dia hanya memberikan skala ya. Di sini memberikan skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 gitu. Kalau yang tadi metode Hanlon, tapi kita bisa memberikan nilai sesuai dengan kesepakatan dari peneliti itu sendiri. Nah, kalau di USG, U-nya apa di sini? U-nya ya berarti berapa mendesak ya isu tersebut harus dibahas, kemudian dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras ya tekanan waktu tersebut untuk dapat memecahkan masalah yang menyebabkan isu tersebut. Nah, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut akan dapat diselesaikan. Itu masalah urgensi. Biasanya kalau kita melihat masalah tersebut urgent atau tidak, biasanya kita lihat dari angka kematian dan angka kesakitannya. Itu kita bisa menilai bahwa penyakit ini atau kasus ini akan mendapat perhatian atau tidak di sisi urgentnya itu. Nah, kalau seriusnya hampir sama ya yang seperti yang tadi ya. Jadi seberapa parah ya serius masalah tersebut ini perlu dibahas dengan mungkin akibat yang timbul dengan nanti kalau misalnya ditunda dulu nanti gimana ini dampak yang ditimbulkan seperti itu, sehingga masalah tersebut eh, masalah tersebut itu ya perlu difikirkan lagi apakah segera akan diselesaikan atau tidak. Jadi perlu dimengerti di dalam poin seriousness itu
keadaan yang sama ya, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah yang lain atau dampaknya ya. Bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang ketika masalah tersebut itu tidak memiliki dampak atau bisa hanya masalah itu sendiri tanpa mengakibatkan dampak yang lain atau tanpa mengakibatkan masalah-masalah yang lain. Kemudian dari sisi growth, seberapa kemungkinan isu-isu tersebut menjadi berkembang ya, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu ya akan makin memburuk kalau dibiarkan. Apakah masalah tersebut berkembang? Nah, ini bedanya dengan yang tadi ya. Kalau yang metode Hanlon, kalau kita lihat di bagian effectiveness tadi ya, nah itu kita lihat dijadikan satu ya. Jadi masalah tersebut punya dampak seperti apa dan berkembang nggak kemudian ya. Jadi di sini dipisahkan dari grupnya itu ya. Nah di dalam USG ini mereka tidak melihat dari sisi penanganan ya tadi, intervensi yang dilakukan ya seperti apa. Tadi kan di metode Hanlon ya tadi dilihat dari sisi penanganan ya, penanganan masalah tersebut akan dapat diselesaikan tidak atau seperti apa. Di dalam USG itu hanya dilihat dari kasusnya saja. Gitu ya. Aku bingung saya lihat lagi. Nah, effectiveness of intervention di dalam USG tidak dilihat di dalam penanganannya. Ini akan dilakukan efektif enggak seperti itu. Tapi di dalam Hanlon, nah itu dilihat dari sisi kasusnya dan dilihat bagaimana nanti cara menyelesaikannya itu apakah efektif atau tidak. Nah, kemudian dari metode Delphi. Metode Delphi itu dapat menjadi sumber masukan opini dan keputusan yang berharga bagi suatu komunitas tertentu di sini. Ya, jadi di sini adalah suatu musyawarah ya yang hasilnya itu nanti akan dapat memberikan keputusan dalam penanganan atau pengendalian masalah tersebut. Jadi kita sebagai peneliti ya akan mengumpulkan ya beberapa orang-orang ya yang menurut kita itu terpapar dengan masalah tersebut, entah itu sebagai eh, yang penderita ya, penderita atau kelompok yang resiko atau mungkin kelompok di dalam pembuat kebijakan atau pembuat keputusan. Nah, tujuan dari metode Delphi ini ya tentunya karena tadi di dalam Delphi itu lebih mengedepankan menggali suatu masukan atau opini. Nah, di sini di dalam metode Delphi ini ya gunanya tadi mengumpulkan dari pendapat-pendapat para suatu kelompok ya tanpa adanya suatu tekanan sosial. Nah, itu di dalam metode ini juga akan menuliskan tujuan, harapan, dan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Dan ini akan dikomunikasikan pada para ahli yang tadi saya sampaikan. Jadi di sini lebih bersifat datanya adalah kuali. Karena kemungkinan metode Delphi kenapa menggunakan teknik wawancara secara mendalam, karena di sini data yang dikumpulkan, data secara kuantitatif yang dikumpulkan itu sangat terbatas sekali sehingga kita membutuhkan pandangan dari beberapa kelompok atau beberapa ahli di lintas disiplin di sini yang perlu kita selesaikan seperti apa. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa kelompok ya, ada researcher sebagai kita sebagai seorang researcher ya juga dimasukkan di sini. Kemudian ada dari responses ya yang menerima masalah tersebut. Si responses itu siapa? Kemudian bisa si review ya, review itu bisa jadi adalah orang akademisi atau mungkin yang programnya sama ya, yang sektornya sama.
Kemudian ada review judgment. Nah, review judgment itu bisa jadi dari pengambil kebijakan. Respons juga bisa dari tokoh masyarakat atau mungkin yang memang praktisi lapangan ya. Ini bisa kita gunakan gitu. Kemudian nanti model pertanyaannya ya bisa menggunakan kuesioner secara tertutup ataupun mungkin terbuka. Kalau tertutup berarti sudah ada pilihan-pilihan jawabannya. Kalau open kuesioner itu mereka yang menjawab sebebas-bebasnya ya tanpa ada tekanan di sini. Jadi kita bisa menggunakan dua kuesioner di sini ada open ada close. Kemudian ada yang well structured questionnaire, berarti questionnaire itu harus tersusun, sudah ada panduannya. Jadi tidak boleh pertanyaannya itu di luar questionnaire itu, di luar panduan tersebut. Kemudian ada rank order item with rasional, berarti item-item yang mungkin dirasa menjadi perlu ya, yang menjadi urutan pertama itu diurutkan dulu. Kemudian baru nanti dia akan menghasilkan ya atau mengumpulkan suatu pendapat ya dari jawaban-jawaban mereka seperti itu sehingga nanti ada yang namanya final result. Ada beberapa ronde yang kita lakukan, mungkin kita lakukan ronde 1 dulu di beberapa kelompok sampai dengan ronde 4 seperti itu. Jadi ini digunakan jika data kuanti yang dikumpulkan yang ada itu hanya terbatas sehingga kita perlu menggali dari beberapa praktisi karena masalah tersebut menurut kita itu harus segera diselesaikan ya. Perlu opini dari pakar-pakar yang lain. Nah, ini seperti ini alurnya seperti ini kalau di metode Delphi. Biasanya metode Delphi itu digunakan pada riset yang arahnya studi lanjutnya kayak misalnya S3 atau mungkin eh, para kementerian gitu ya, kayak kementerian atau pejabat daerah itu biasanya mereka dalam membuat suatu prioritas masalah dia harus menggunakan metode Delphi. Ya, jadi harus mengajak pakar-pakar ya untuk bisa sharing atau mengumpulkan opini dari mereka. Kemudian terakhir adalah metode scoring atau ranking. Nah ini yang namanya metode scoring atau ranking berarti kita harus kita tentukan angkanya berapa seperti itu. Sehingga nanti dijumlahkan dan kemudian kita urutkan berdasarkan nilai yang besar. Ada langkah-langkahnya kita menetapkan tujuan, menetapkan kriteria, menetapkan bobot kriteria atau skor nilai. Kemudian kita menginventarisasi masalah ya atau alternatif pemecahan masalah. Kemudian kita menetapkan skor, matriks keputusan dan keputusan final. Nah, penetapan kriteria kita bisa menggunakan dari prevalensi masalah gitu, atau besarnya masalah. Kemudian dari kegawatan ya, berarti ini kasus ini memerlukan perlu segera diselesaikan ya akibat dampaknya mungkin di yang lain atau seperti apa itu yang masuk di kegawatan atau emergensi. Kemudian expanding scope-nya berarti kasus ini seberapa melebarnya. Fokusnya ini, jangkauannya ini seperti apa. Apakah masalah tersebut juga bisa diselesaikan pada jangkauan yang luas ya, atau seperti apa. Nah, ini harus dipikirkan dari expanding scope itu bisa dipikirkan dari dua hal. Yang pertama dari permasalahan ya, skopnya itu besar atau tidak. Kemudian yang kedua, kita harus juga bisa melihat dari intervensi. Intervensi nanti yang akan kita lakukan apakah sudah bisa menyelesaikan kasusnya. Kemudian ada perhatian masyarakat. Seperti apa masyarakat itu peduli dengan masalah ini yang gitu.
Kemudian apakah ini ada birokrasi yang harus dilalui kan seperti itu ya. Kemudian terkait dengan political will, berarti ada kepentingan politik enggak masalah tersebut. Jadi ini kriterianya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan di sini. Kalau di sini saya gunakan 3 kriteria saja. Tidak harus tadi ya, harus 6 itu enggak ya. Tapi kita bisa menggunakan kriteria-kriteria yang tepat seperti itu. Nah, tapi kalau di sini ya hanya satu saja ya nilainya. Beda kalau tadi di metode Hanlon ya ada 2 kali tadi ada seriousness tadi. Tapi kalau di sini nilainya besarnya 1, tapi di sini dikalikan untuk angkanya ya. Ada yang tadi di metode Hanlon tadi A plus 2B kali C yang gitu ya. Di mana tadi USG tadi hanya menjumlahkan. Nah, kalau di sini prioritas masalah ini dikalikan. Jadi ini kemudian di ranking. Nah, ini adalah matriks keputusan. Jadi setelah kita menentukan prioritas masalah ya berdasarkan tadi teori-teori yang tadi yang akan kita gunakan, kita membuat suatu keputusan berdasarkan nilai ya, nilai yang ada, entah itu dari nilai perkalian ataupun penjumlahan ataupun mungkin rumus yang lain ya. Yang pasti angka yang terbesar itu pasti akan diberikan urutan pertama. Nah, keputusan finalnya, nah ini kembali lagi kita harus melihat pada kebutuhan di masyarakat dari faktor tenaga, dana, dan teknologi yang ada di masyarakat. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prioritas masalah. Untuk selanjutnya ini akan saya sampaikan terkait dengan penugasan. Karena tadi saya lihat di Moodle ya, atau di OASIS tadi ada 9 orang, itu harus ada kelompoknya akan saya bagi menjadi 3 saja. Jadi satu kelompok nanti ada 3 orang. Tugasnya nanti teman-teman mengidentifikasi masalah di lingkungan teman-teman ya yang tanpa birokrasi saja. Nah, kemudian dapat menganalisis dari akar penyebab masalah tersebut. Nah, masalah yang diangkat bisa terkait dengan kesehatan masyarakat ataupun mungkin terkait dengan sosial dan budaya ya, atau masalah yang ada pada kelompok resiko. Kelompok resiko itu siapa? Ada balita, ada ibu hamil ya. Dan ada lansia itu termasuk di kelompok resiko. Kemudian nanti analisislah penyebab masalah tersebut dari teori ya yang akan digunakan dan berikan alternatif solusi dalam bentuk usulan program yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Nah, sistematika penyusunan papernya ada identifikasi masalah, ada analisis akar masalah, ada dampak masalah, dan alternatif solusi. Nah, ini kalau bisa, karena mata kuliahnya adalah intervensi komunitas ya, usulan program ini akan teman-teman lakukan sebagai penilaian nanti di akhir. Jadi buatlah usulan program yang mungkin bisa dilakukan atau diimplementasikan di masyarakat. Karena program yang kalian usulkan itu nanti teman-teman harus melakukan di tempat tersebut. Jadi buatlah usulan program yang memang mampu diimplementasikan ya, di masyarakat. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau bagaimana? Permisi Bu, izin untuk bertanya Bu. Ya silakan. Untuk kelompoknya nanti ditentukan sama Bu Vivin atau kita tentukan sendiri Bu? Tentukan sama PCMK aja. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. PCMK-nya siapa di sini? PCMK-nya hadir atau tidak? Saya Bu Unsia Zulfa. Ya, nanti bisa minta dirembuk ya, otomatis karena ini kan teman-teman ada yang di sini, ada yang di sana ya.
Jadi buatlah yang kira-kira memudahkan ya dalam proses diskusi, dan karena ini nama mata kuliahnya intervensi ya berarti harus dilakukan program tersebut. Jadi carilah teman-teman yang bisa diajak berkoordinasi dan untuk melakukan tugas di kemudian. Karena ini nanti tidak ada yang namanya UAS, jadi hasil dari implementasi program teman-teman akan dijadikan penilaian dari kami. Seperti itu ya. Oke, baik Ibu. Oke, kalau untuk penugasan ini, nah ini nanti akan saya gabung saja ya, langsung aja 2 pertemuan gitu. Jadi nanti di pertemuan yang selanjutnya, nanti teman-teman hanya presentasi saja. Sebenarnya kalau untuk minggu ini masuk dalam pertemuan berapa ya? 15 atau 14 sebenarnya. Yang real berapa? 14 ya kayaknya. Apakah bisa diselesaikan di tanggal 13 atau 14 seperti itu untuk tugas ini? Ya masih dipikirkan ya. Ya. Nanti kalau pokoknya minggu depan ya, saya berikan nanti kesempatan untuk teman-teman, silakan koordinasi. Nanti yang pasti tugas ini harus selesai dan kemudian harus dipresentasikan dalam minggu depan. Mengenai jadwalnya silakan dirembuk saja bersama teman-teman yang lain ya. Jadi agar memudahkan saja, takutnya nanti kalau saya menentukan harinya, misalnya Selasa, ternyata teman-teman masih belum selesai seperti itu. Jadi mohon untuk dirembuk saja. Untuk pertemuan yang akan datang, kita materinya adalah presentasi saja. Setelah presentasi nanti akan saya sampaikan untuk tugas implementasi program ya di masyarakat serta susunan untuk makalah atau papernya nanti. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya, sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya... Kenapa? Sejauh ini belum ada Ibu. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.